Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di video kali ini ada kasus motor Mio M3 mati total ya. Jadi ini ada motor Yamaha Mio M3 kasusnya mati total. Jadi untuk syarat motor hidup itu ada 3 ya. Yang pertama kompresi, bahan bakar, dan juga pengapian ya. Kalau dari salah satu ketiga tersebut ada yang hilang, sudah bisa dipastikan motor nggak akan bisa nyala ya. Oke ya, yang pertama mari kita cek di kompresi dulu ya, karena untuk jenis-jenis Yamaha ini paling sering ya kompresi hilang atau kompresi ngelos ini ya. Mau di Mio M3, Mio G atau Mio Sporty itu sangat sering ya kompresi hilang. Jadi untuk ngecek kompresi ya, untuk ngecek kompresi kita bisa cek lewat engkolannya ya. Kalau di engkol terasa ringan itu sudah bisa dipastikan kompresinya hilang ya. Oke, untuk kasus pertama ini kompresi hilang ya. Jadi kompresi motor ini hilang, jadi nggak bisa nyala ya. Dan yang kedua kita cek di pengapian ya. Jadi kalau kompresi hilang, kita cek pengapian itu masih ada ya, masih ada walaupun kompresi hilang ya. Jadi kita cek di pengapian businya ya, karena busi itu titik terakhir di pengapian ya. Jadi untuk kasus motor mati ya, kasus motor mati khususnya di motor injeksi itu ada banyak hal ya, banyak penyebab. Ada bisa dari full pump ya, full pump terus injektor ya. Jadi untuk kasus motor injeksi ini kita harus teliti ya, lebih teliti untuk ngeceknya. Kemudian di ini ya, di cup busi atau kepala busi ini yang bermasalah ya. Jadi kalau cup busi atau kepala busi ini jamuran atau berkarat di dalamnya itu bisa menyebabkan motor mati juga ya. Oke, ini tinggal cek pengapiannya. Oke ya, untuk pengapiannya aman ya. Jadi ini motor mati karena kompresi hilang ya. Jadi untuk motor-motor Yamaha, untuk Yamaha, untuk di seri motor Mio, terus Mio M3, Mio Sporty, Mio J itu sangat sering ya, sangat sering terjadi kompresi hilang ya atau kompresi ngelos ya. Jadi kita bongkar dulu nanti ya. Jadi untuk kasus kompresi hilang ini ada dua penyebab ya. Yang pertama di klepnya, terus di piston ya, ring pistonnya itu yang nggak mau ngembang kembali atau nggak mau membuka kembali, yaitu yang menyebabkan kompresi hilang atau kompresi ngelos ya. Jadi untuk kompresi yang hilang ya, kasus kompresi hilang itu ada di pistonnya ya, terutama di ring kompresi ini. Jadi ring kompresi ini nggak bisa ngembang kembali ya, nggak bisa membuka kembali. Jadi ini yang menyebabkan kompresi ngelos ya. Ketika di engkol itu nggak ada tekanan. Kemudian di klepnya ya, di klepnya ini yang nggak bisa menutup kembali ya. Jadi setelah membuka itu nggak bisa nutup rapat kembali. Itu yang menyebabkan kompresi hilang juga ya. Jadi untuk mengakali ya, mengakali tanpa harus kita bongkar,
ini bisa kita akali ya, tanpa harus kita ganti klepnya ataupun ring pistonnya ya. Cuma ini bersifat sementara ya, cuma bersifat sementara. Kita bisa masukkan oli ya, kita bisa memasukkan oli di lubang businya. Jadi lubang busi itu kita masukin oli ya, kita masukin oli secukupnya ya, kita masukin pakai selang atau apa ya, yang penting oli itu masuk ya, beberapa tetes masuk. Kemudian kita tutup pakai tangan ya, kunci keadaan off, kita tutup pakai tangan, kita engkol-engkol ya sampai terasa ada kompresi ya, ada kompresi. Kemudian jika sudah ada kompresi, engkolannya sudah terasa berat, kita pasang kembali dan kita tes ya, kita nyalakan. Jadi ini untuk bersifat sementara ya, untuk mengakali ya, mengakali dalam kondisi darurat ya, ataupun mau bongkar nggak ada duitnya, kita bisa kasih oli dulu ya di dalam lubang businya. Ini untuk memancing ya, untuk memancing ring pistonnya supaya mau ngembang kembali, ataupun klepnya supaya bisa membuka kembali. Jadi ini sifatnya sementara ya. Kalau mau permanen ya kita harus ganti ya, kita cek dulu masalahnya di klep ataupun di ring pistonnya ya. Kalau ring pistonnya ya kita harus ganti ya, ganti ring piston. Kemudian kalau emang klepnya ya kita harus ganti klepnya. Dan untuk biaya bongkar ya, kalau untuk biaya bongkar, kalau untuk klep itu sekitar 200-an ya, 200 sampai 300-an tergantung di bengkel wilayah masing-masing ya. Karena kalau klepnya itu yang paling males itu skirnya ya, skir klepnya yang agak lama, yang membutuhkan waktu lama. Oke ya, jika teman-teman mempunyai kasus yang sama ya, khususnya di motor Mio ya, mau motor Mio J, motor Mio M3, Mio Sporty, itu kasusnya hampir sama ya, penyakitnya itu hampir sama, yaitu sering terjadi ngelos ya, kompresi hilang. Jadi kompresi hilang itu bisa ditandai dari engkolannya ya. Kalau kita engkol tuh ringan, kalau kita engkol tuh ringan, terasa ringan, jadi itu bisa dipastikan kompresi hilang ya. Jadi untuk cara mancingnya tanpa kita bongkar itu kita kasih oli di lubangnya. Oke, ini tadi sudah saya kasih oli ya, coba saya engkol. Jadi ini kunci posisi off ya, kunci posisi off, dan kita tutup lubang businya pakai jari ya. Jadi kita engkol-engkol sampai terasa ada tembakan, ada ledakan ya, berarti itu kompresi sudah kembali ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Jadi buat teman-teman yang mengalami hal yang sama, silahkan dicoba ya, dikasih oli dulu di lubang businya. Ini untuk kasus kompresi yang hilang ya, tanpa harus turun mesin, tanpa harus ganti ring piston ataupun klep ya, bisa dicoba cara ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini ya.